Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual dan kita akan membahas terkait pelayanan publik shelter warga di Kota Makassar. Untuk itu hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang disertasinya juga meneliti terkait hal ini. Beliau merupakan Ketua LPA Sulawesi Selatan. Ada Dr. Insinyur Fadia Mahmud MPD. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih tetap dengan semangat Agustus ya. Oke, masih semangat kemerdekaan ya Bu. Semangat Oke, kemerdekaan. baik. Bu, hari ini kita akan membahas terkait disertasi Ibu dan juga bagaimana kemudian shelter warga di Kota Makassar. Mungkin sebelum jauh kita membahas, boleh mungkin Ibu jelaskan terlebih dahulu shelter warga di Kota Makassar itu apa dan seperti apa? Oke, soal shelter warga. Nah, mungkin sebelum ke sana saya mungkin bercerita dulu tentang kenapa sampai ini ada begitu ya. Oke. Nah, saya sebenarnya kan di administrasi publik itu selalu kayak gini. Mbak Devi ketika mengurus sesuatu di pelayanan, pernah nggak berkeluh kesah atau tidak puas dengan pelayanan misalnya? Iya, sering Bu. Sering. Apakah kita di puskesmas misalnya, atau mengurus administrasi kependudukan misalnya, atau apapun urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan hak dasar ya. Iya. Nah, dari situ sebenarnya teorinya ternyata ada perkembangan bahwa ternyata paradigma administrasi publik itu mengalami perubahan. Yang tadinya penyelenggara pelayanan hanya didominasi oleh pemerintah saja, ternyata perubahannya semakin ke sini, semakin penting melibatkan publik juga di dalam urusan-urusan pelayanan publik. Nah, dari perubahan paradigma ini sebenarnya lalu kemudian ada satu teori yang saya temukan, Mbak Devi. Teori ini betul-betul memberikan penghargaan yang kuat terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam upaya-upaya pelayanan publik. Nah, kemudian teori ini kan harus dicari di mana test case-nya, di mana studinya, ya kan? Nah, kebetulan teori yang saya sebut itu namanya teori co-production. Saya mencari sebenarnya di mana potretnya bisa saya temukan ini. Saya sebenarnya beberapa tempat di Sulawesi Selatan, ada beberapa kabupaten yang saya datangi dan alhamdulillah ternyata saya dapat di Kota Makassar. Di Kota Makassar itulah yang disebut sebagai shelter warga. Shelter warga ini kan adalah sebuah pelembagaan masyarakat, ya kan, yang terkoordinir, yang keanggotaannya itu multi stakeholder, ya, di tingkat kelurahan yang melakukan upaya-upaya pelayanan, penanganan, pencegahan dan pemberdayaan untuk anak dan perempuan. Nah, rupa-rupanya di Kota Makassar ada layanan terpadu namanya UPT-PPA pada saat itu, P2 TP2A namanya di Kota Makassar. Tetapi kemudian karena kantornya ada di kantor Balai Kota pada saat itu, sementara beberapa kasus-kasus ada banyak, tapi kan kalau kita ke kantor wali kota itu harus dengan penampilan rapi gitu kan. Sementara ini kan masyarakat ingin melapor dan ingin mendapatkan respon segera gitu. Nah, periode kepemimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan pada saat itu melihat bahwa ini tidak menjadi efektif jika kita tidak melakukan upaya-upaya perubahan gitu. Maka perubahannya dipindahkanlah layanan itu yang tadinya ada di kantor balai kota, lalu kemudian didekatkan ke masyarakat, dipindahkan ceritanya tempatnya. Nah, dari situ kemudian penting nih harus ada masyarakat juga yang membantu kan. Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pelayanan terkait kasus-kasus anak dan perempuan pada saat itu, Mbak Devi, kan sangat terbatas ya. Pemerintah lalu kemudian mau tidak mau memang harus melibatkan masyarakat di dalam upaya-upaya penanganannya, karena ini memang butuh respon yang sangat cepat. Nah, sampai kemudian mereka sepakati bahwa pemerintah Kota Makassar menyepakati bahwa ini penting, harus ada satu bentuk teman-teman menyebutnya sebenarnya adalah
bagaimana melembagakan kepedulian. Ya, jadi ternyata ada banyak sekali anggota-anggota masyarakat di Kota Makassar yang menaruh perhatian, peduli sekali untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kekerasan, termasuk juga perempuan. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga shelter warga ini dibentuk di Kota Makassar. Ya, begitu. Nah, teori ini sebenarnya yang membawa saya mempertemukan. Teori yang saya pakai itu di perubahan administrasi publik yang namanya co-production, pelayanan publik, itu diinisiasi oleh namanya Elinor Ostrom, ya, dari Amerika. Dan kemudian saya harus mencari di mana sih sebenarnya case studinya di Sulawesi Selatan ini, dan pada akhirnya saya menemukan shelter warga. Shelter warga kalau di Kota Makassar sendiri ada lokasi-lokasi spesifik tidak Bu yang kemarin dijadikan lokasi untuk meneliti atau mengembangkan teori yang Ibu temukan? Ya, karena shelter warga kan sebenarnya inisiatif pemerintah ya. Jadi inisiatif pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka merespon persoalan-persoalan anak dan perempuan, persoalan kekerasan, Mbak Devi. Jadi ingin meminimalisir sebenarnya, ingin menekan angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan perempuan. Nah, oleh karena itu basisnya kan shelter warga ini di kelurahan. Basisnya di shelter warga itu ada di kelurahan. Nah, ada 153 kelurahan di Kota Makassar dan sampai hari ini berdasarkan datanya kemarin itu baru ada 70 kan shelter warga. Dari 70 itu saya mengambil sampel 10%-nya saja. 10% dari representasi saya ambil urban perkotaan, saya ambil dari pinggiran kota, saya juga mengambil dari perwakilan pesisir. Jadi ada 7 shelter warga yang menjadi konsentrasi penelitian saya pada saat itu. Karena shelter warga ini juga memang dijustifikasi sebagai shelter warga yang relatif aktif ya, Mbak Devi, di dalam melakukan upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Oke, baik Bu. Dari 7 shelter warga yang diambil atau diteliti begitu Bu, apa kemudian temuan yang dapat Ibu jelaskan kepada Tribuners semuanya? Ya, karena teori sekali lagi, karena ini teorinya co-production itu kan adalah bagaimana melakukan upaya-upaya pelayanan publik dengan melibatkan individu dari organisasi yang berbeda. Itu sebenarnya di co-production ya. Nah, shelter warga ini kan terbentuk dari berbagai stakeholder di tingkat kelurahan kan. Ada RT RW-nya, ada PKK-nya, ada majelis taklimnya di sana, ada Babin Kamtipmasnya di sana, ada Binmasnya di sana, kan semua terlibat secara kolaborasi di sana. Lalu kemudian mereka di-SK-kan oleh kelurahan. Nah, co-production itu dari teorinya Elinor Ostrom itu disebutkan bahwa ada 4 tahap. Karena ini dikembangkan juga oleh, ada juga ahli yang dinamakan, yang disebut Elke Loeffler itu, dia menyebutnya 4 tahap kalau teori ini. Pertama itu adalah perencanaan bersama, mereka menyebutnya co-commissioning, lalu kemudian bagaimana co-design, jadi perancangan bersama, kemudian co-delivery dan co-assessment, melakukan pelayanan bersama dan juga melakukan penilaian bersama. Nah, ternyata dari hasil penelitian saya, dari keempat tahap ini itu ada di shelter warga. Jadi ternyata shelter warga ini betul-betul, kan ada 3 fungsi ya, ada 3 fungsi shelter warga yang saya sempat analisis pada saat itu. Yang pertama adalah fungsi penanganan, jadi ceritanya dia menangani kasus gitu. Begitu ada kasus, lalu kemudian apakah itu masyarakat langsung melapor atau kemudian dia dapat informasi dari Pak Lurah atau dari mana gitu, itu ada penanganan. Lalu kemudian ada fungsi pencegahannya juga. Ternyata teman-teman shelter warga juga ini begitu kasus masuk, lalu kemudian mereka merefleksikan agar kasus yang sama tidak terjadi lagi, maka harus ada fungsi pencegahan, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga ini adalah fungsi pemberdayaan. Dari 70 shelter warga di Kota Makassar, itu baru ada 1 shelter warga yang cukup eksis di fungsi pemberdayaannya. Karena ada 1 usaha-usaha kelompok perempuan yang mereka bentuk, yang ternyata keanggotaan kelompok perempuan itu juga berasal dari penyintas kekerasan, Mbak Devi.
Jadi perempuan korban kekerasan, lalu kemudian mereka bentuk satu kelompok usaha produktif, lalu kemudian perempuan ini eksis ya, survive di dalam melaksanakan kelompok-kelompok usaha produktif ini. Jadi ada 3 fungsinya nih. Nah, potretnya adalah di fungsi penanganan, co-production ini sebenarnya jalan maksimal. Jadi mereka merencanakan bersama, kan merencanakan, mereka ngundang, tiba-tiba ada kasus masuk misalnya, maka shelter warga itu spontan mengundang RT RW, Babinsa, kita perlu merencanakan kira-kira tahapan-tahapan penanganannya kayak gimana nih, ya kan? Itu di perencanaan. Nah, kemudian dia juga melakukan perancangan. Kalau perlu kita harus nyusun strategi-strategi nih supaya penanganannya bisa berjalan sesuai dengan target rencana kita gitu. Lalu kemudian di co-delivery itu juga berjalan. Jadi mereka melakukan jejaring kerjasama, lalu kemudian memaksimalkan penanganan kasusnya dan sampai pada ada penilaian gitu kan. Nah, di fungsi pencegahan karena sifatnya tadi spontan, Mbak Devi, begitu ada kasus dia kemudian merencanakan ada kasus perkawinan anak misalnya masuk. Kalau begitu penting nih sosialisasi tentang bagaimana cara mencegah perkawinan anak. Jadi di fungsi pencegahan itu co-production ini sebenarnya tidak berjalan efektif karena kadang-kadang teman-teman langsung melakukan sosialisasi, tidak melalui co-design, ya kan ya, di 4 tahapan ini. Nah, di pemberdayaan memang karena hanya satu yang melakukan fungsi pemberdayaan, jadi saya juga menyebutnya di hasil penelitian saya bahwa shelter warga belum optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi pemberdayaan. Jadi fungsi penanganannya co-production itu berjalan maksimal, tetapi di pencegahan dan pemberdayaan itu yang belum optimal. Itu sebenarnya temuan saya. Tetapi ada hal sebenarnya yang perlu kita apresiasi di shelter warga, Mbak Devi, adalah dia bekerja itu secara komitmen gitu. Panggilan jiwanya, kepeduliannya, sehingga shelter warga ini kan tidak ada jam dinasnya gitu, ya kan? Tengah malam, dini hari, begitu ada kasus, mereka dengan gerak cepat merespon kasus itu. Jadi menurut saya kehadiran shelter warga ini betul-betul mendekatkan pelayanan ke masyarakat, karena itu basisnya kelurahan kan. Kan problem selama ini kayak gini Mbak Devi kan, kasus-kasus itu kan ada di tingkat RT RW, di tingkat kelurahan. Tetapi layanan pengaduannya itu kan ada di kota. Iya, betul. Ya kan? Jadi tidak usah datang melapor deh. Karena kayak gitu kan, karena ini sudah lama harus melapor ke sana, harus baju cantik pula untuk melapor dan sebagainya. Nah, sekarang didekatkan nih pelayanannya. Sebenarnya itu esensi dari perubahan paradigma pelayanan publik, konsep co-production ini. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat, dan shelter warga membuktikan itu. Dan itu, iya. Kira-kira bayangan kurang lebih seperti begitu hasilnya. Dan tetapi untuk Kota Makassar, co-production ini kan diterapkan di beberapa negara. Ada Inggris, ada Nigeria, ya, ada Jerman, ada beberapa inisiasi pemerintah di sana yang melaksanakan co-production ini dan relatif berhasil. Ternyata untuk konteks Kota Makassar sendiri, ternyata kita ini tidak serta-merta bisa langsung mengajak masyarakat untuk kita merencanakan bersama yuk, kita rancang bersama yuk, kayak gitu. Itu ternyata tidak serta-merta bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ada namanya unsur kebaruan kan kalau di disertasi itu, saya harus memasukkan apa sih sebenarnya menjadi novelty dari penelitian ini. Jadi saya mengkaji beberapa jurnal dari beberapa negara yang telah berhasil menerapkan co-production. Lalu kemudian saya melihat ada kekosongan Mbak Devi di situ. Ada kekosongan ya, ada kekosongan. Dari kekosongan itu sebenarnya diisi oleh novelty di dalam penelitian sebuah disertasi. Maka saya menganggap bahwa ternyata di Kota Makassar itu untuk membangun jejaring, mengajak para pihak untuk bersama-sama satu jalur komitmen, itu ternyata kita harus butuh saling percaya dulu. Betul. Ya kan?
harus membangun hubungan dulu dengan baik. Kita mau ada begini, kita harus menyampaikan dulu dengan detail gitu. Lalu kemudian mereka serta-merta bisa oh kalau gitu saya tertarik untuk bergabung. Jadi harus ada mengenal pola hubungan dulu. Harus siapa sih yang mengajak saya? Iya. Jadi harus percaya dulu gitu Mbak Devina. Saya di teori saya ini saya memasukkan perspektif modal sosial sebagai novelty penelitian saya. Karena co-production tidak bisa diterapkan tunggal di Kota Makassar seperti di Inggris misalnya yang telah diterapkan oleh Elinor Ostrom, tetapi saya harus menambahkan perspektif modal sosial, Mbak Devi. Karena modal sosial itu kan aspeknya 3 ya, teori yang saya pakai ini, yang Robert David Putnam itu, kepercayaan, kemudian jaringan dan juga norma. Nah ternyata kita di Kota Makassar dengan dinamika ekosistem sosial di kota di lorong-lorong itu ternyata harus bawa ini. Ya kan? Tidak bisa serta-merta harus mengajak, kita bantu dulu anaknya ini karena dia sedang ada menjadi korban kekerasan. Siapa ini? Kayak gitu ya. Jadi ini dulu yang harus kita benahi nih. Jadi ternyata dulu harus dibangun pola hubungannya dengan baik, harus dulu membangun kepercayaan, harus ada nilai dulu yang kita sepakati bersama-sama. Co-production ini baru bisa jalan. Kayak gitu kira-kira di hasil disertasinya. Baik, artinya masyarakat juga perlu, mereka mungkin waspada begitu ya Bu, untuk mungkin menerima sebuah informasi harus dari orang yang terpercaya harus dulu. Terpercaya. Kemudian membangun hubungan, kalau artinya sudah akrab, mereka baru percaya dan mau untuk bergabung misalnya. Iya, rupanya seperti itu. Dan alhamdulillah saya sebenarnya senang sekali karena begitu perspektif modal sosial menjadi novelty di penelitian saya, oleh teman-teman shelter warga, oh iya memang begitu Kak. Iya. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya, memang begitu Kak. Kami memang kan teman-teman shelter itu bisa telepon lurah, bisa telepon dinas dukcapil misalnya, bisa telepon dinas kesehatan, itu kan karena dia dipercaya gitu. Iya, dan menurut saya karena modal sosial inilah yang terjaga sehingga shelter warga dipercaya untuk bisa melakukan pelayanan publik. Baik, nah setelah dari adanya shelter warga ini Bu, apakah juga dibarengi dengan peningkatan masyarakat yang mau lebih terbuka dengan problemnya, misalnya ada ibu-ibu yang punya problem dengan anaknya, atau ada perempuan yang habis mengalami atau penyintas dari kekerasan, mungkin ada dampak yang cukup dapat ditampilkan setelah adanya shelter warga ini? Saya melihatnya memang data kekerasan di Kota Makassar memang meningkat, itu berarti kan bahwa ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan melaporkan kasusnya. Selama ini kan selalu dianggap bahwa datanya rendah, itu bukan berarti bahwa indikasi keberhasilan. Itu karena memang karena akses untuk melaporkan. Nah ternyata setelah didekatkan layanan ke shelter warga, kasus kekerasan meningkat kan? Itu artinya ada kesadaran masyarakat untuk melihat bahwa tidak bisa ini persoalan bukan biasa-biasa, ini sudah harus ditangani dengan serius gitu. Jadi dia berani melaporkan kasusnya di shelter warga. Dan mereka kan sebenarnya Mbak Devi gini, dia hanya datang ke shelter warga. Shelter warga itu sekretariatnya juga oleh kawan-kawan kan, ada di rumahnya ketua. Ya kan, jadi mereka menyepakati di mana sekretariat yang representatif sebenarnya bisa kita simpan gitu sebagai sebuah sekretariat di kelurahan. Nah mereka juga menyepakati bersama kan. Jadi ketika masyarakat ada kasus, mereka datang ke sana cukup dengan pakaian apa adanya di versi lorong begitu. Lalu kemudian mereka ngobrolnya juga tidak harus duduk formal, dia hanya datang, ada kasus seperti itu. Jadi dia membicarakan, saya menyebutnya di tulisan saya situ, mereka menyampaikan aduan itu seperti datang bertamu di tetangga. Jadi kasus-kasus mereka bicarakan itu juga tidak dianggap bahwa ini harus dibicarakan secara formal. Memang ada kode etik juga mereka pegang, Mbak Devi. Kalau untuk anak itu kan memang ada privasi yang harus dijaga. Tapi teman-teman ini cukup konsisten untuk menerapkan kode etik yang tidak diperkenankan untuk kemudian dipublish dan segala macam. Mereka sangat mematuhi kode etik itu. Baik, artinya dengan bicara senyaman itu begitu ya Bu, kita juga artinya para penyintas ini bisa mengungkapkan atau
menceritakan cerita yang dialami atau kisah yang dialami mungkin lebih detail gitu. Ya, dan lebih terbuka. Dan lebih terbuka Benar. gitu. Dan melalui shelter warga ini mereka artinya punya tempat untuk cerita gitu ya Bu. Dan tidak perlu tadi Ibu katakan harus datang ke kantor dengan pakaian yang formal, kemudian diinterogasi mungkin secara formal juga. Itu mungkin akan meredupkan sedikit keberanian seseorang untuk mengungkapkan apa yang telah mereka alami seperti itu Bu. Dan juga kalau Ibu melihat dari kasus yang sudah banyak kemudian dilaporkan atau para wanita atau ibu yang memiliki anak ini sudah mau untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka alami. Nah, untuk pendampingan dari rekan-rekan penyintas ini seperti apa Bu di sana dari shelter warga? Ada yang menarik menurut saya, begitu saya penelitian Mbak Devi, ternyata shelter warga ini kan juga menyediakan rumah aman. Kan ada 4 tujuannya ceritanya shelter warga ya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat ya di dalam penanganan. Lalu kemudian dia memutus mata rantai, dia memutus mata rantai. Lalu kemudian yang ketiga, dia juga menyediakan rumah aman. Jadi ketika misalnya ada kasus anak, ada kasus perempuan yang membutuhkan untuk sementara harus ditinggal di rumah aman, maka pengurus shelter warga ini juga secara sukarela menyediakan rumahnya. Dan ada 1-2 shelter warga menurut saya sangat apresiasi sekali karena justru dia adalah penyintas korban kekerasan perempuan dan bersedia menyediakan rumahnya untuk menjadi rumah aman. Artinya menurut pengalaman dia begitu tidak amannya situasi pada saat itu, dan dia rela menyediakan rumahnya untuk menjadi rumah aman. Jadi di set up juga rumah itu untuk menjadi sebuah tempat istirahat yang nyaman juga kan, untuk sebuah rumah aman ketika mereka sedang ada kasus dan menghendaki korban ini penting untuk dipisahkan dari lingkungan untuk sementara gitu. Maka mereka menyimpan di rumah aman. Yang kedua adalah shelter, teman-teman shelter warga ini kan terlebih dahulu dulu ada pelatihan kan Mbak Devi. Pemerintah Kota Makassar itu memberikan intervensi, ada pelatihan peningkatan kapasitas dulu kan. Bagaimana menangani kasus, bagaimana mendokumentasikan. Mereka juga punya pembukuan yang sangat rapi, bagaimana mendokumentasikan kasus, lalu kemudian bagaimana merujuk. Kan sebenarnya fungsinya shelter ini adalah kasus-kasus ringan bisa diselesaikan di sana. Tapi kasus-kasus yang berat dia rujuk kepada layanan. Layanan terpadu di tingkat kota kan. Jadi ada SOP juga yang mereka pakai untuk kemudian pada situasi kapan saja kasus-kasus ini harus dirujuk ke layanan UPT gitu. Jadi ada sistem yang mereka bangun di sini. Jadi ternyata menurut saya ketika masyarakat diberikan ruang, ya kan, diberikan kapasitas. Elinor Ostrom memang menyebutnya gitu Mbak Devi, bahwa masyarakat itu penting untuk diberikan kapasitas lebih dahulu. Karena sesungguhnya kan pengetahuan pengalaman dia ada gitu kan, tapi tinggal kita berikan dia kapasitas, perkuat kapasitasnya sehingga dia bisa melakukan upaya-upaya pelayanan publik. Dan menurut saya terbukti bahwa indikasi kepuasannya masyarakat kan ketika kasusnya selesai, ya kan? Nah, tidak ada kasus yang selesai di shelter warga yang tidak dilakukan dengan melalui jaringan. Jadi teman-teman langsung menelpon RT RW, langsung bertelepon. Jadi begitu percayanya pemerintah kelurahan itu terhadap shelter, begitu ada kasus, oh kontak shelter, ya kan kayak gitu. Jadi mereka mengontak shelter, lalu kemudian shelter warga membangun jejaring. Oh kita ada kasus, mohon bantuan, kita bisa rapat sebentar untuk membicarakan langkah-langkahnya. Dan itu menurut saya sangat informal, tapi hasilnya dahsyat ya, hasilnya sangat baik. Karena ada beberapa shelter-shelter warga yang berhasil memang menyelesaikan beberapa kasus di tingkat shelter ya, di shelter warga berkat kerjasama kolaborasi yang mereka bangun. Jadi kemampuan teman-teman untuk membangun jaringan menurut saya, yang insert modal sosial tadi di riset saya, itu menunjukkan bahwa semakin mampu shelter warga membangun jaringan, semakin frekuensi penyelesaian kasusnya menjadi lebih efektif. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman yang agak lambat untuk membangun jaringan, mengontak relasi-relasi gitu, kan di sini ada teman-teman NGO juga yang bekerja kan, kemudian ada mitra-mitra lainnya, Babinsa, Babinkap, Dikmas di tingkat kelurahan kan menurut saya sangat, ketika itu dioptimalkan perannya kan cukup bisa membantu kan. Ada satu kasus misalnya yang saya bisa contohkan itu
yang lem, anak-anak lem di beberapa pusat-pusat toko itu di lorong, tetapi ternyata teman-teman menyepakati bahwa perlu ada jaga malam misalnya untuk bisa mengontrol anak-anak kita ini supaya tidak lagi, dia libatkan Babin Tipmas, Babinsa gitu, RT RW, mereka melakukan jaga malam untuk kemudian memantau anak-anak kita yang kan ada ada kebijakannya pemerintah kota kan diri jagai anak tak pernah dengar nggak? Iya. Dan itu ada di RPJMD-nya ternyata. Nah ini kan jalan menurut saya. Jadi kebijakan-kebijakan Kota Makassar dengan adanya inisiasi pemerintah untuk membentuk shelter warga yang dalam teorinya Elinor Ostrom yang disebutkan co-production tadi, itu betul-betul bisa, kan disebutkan, Elinor Ostrom menyebutkan begitu, apabila katanya publik terlibat maka kita akan mewujudkan demokrasi partisipatif. Ya kan kira-kira seperti gitu. Baik, nah dari adanya shelter warga ini Bu, mungkin dari perempuan atau penyintas dan juga anak-anak yang sudah mengalami kekerasan tersebut, tingkat keterbukaan mereka sejauh ini seperti apa? Apakah sudah semakin hari semakin banyak yang mau menceritakan kisahnya atau seperti apa Bu? Ya, hanya memang karena kalau untuk kasus anak itu kan ada kode etik yang harus ini ya, rekam jejaknya anak-anak kita itu tetap harus dalam kendali, bahwa dia pasti harus kita tidak bisa rekam jejak itu harus lebih positif ke depannya gitu, supaya masa depannya juga bisa jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, dan tugas-tugas kita orang dewasa itu menyembuhkan luka-luka itu gitu kan. Nah, forum-forum anak kan terbentuk juga. Betul. Dan itu sampai di kelurahan ternyata. Nah, di struktur shelter warga itu ada forum anak juga masuk. Nah, forum anak ini kan mereka diberikan apa istilahnya, mandat itu pelopor dan pelapor. Jadi ketika ada anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan, lalu kemudian dia mampu mempengaruhi teman-temannya untuk kemudian tidak melakukan itu kan menurut saya ini ajakan-ajakan yang lebih. Nah, modal sosial kan sebenarnya mengajak gitu. Anak itu kan adalah modal sosial. Investasinya kita, apa yang kita berikan pada hari ini itu menentukan kualitas dia di masa depan. Betul. Kan? Jadi semakin kondusif lingkungannya, modal sosialnya semakin tertata dengan baik, kan hampir lebih 50% juga pelakunya adalah orang-orang terdekat kan Mbak Devi? Betul. Nah, kalau misalnya mereka terlibat mendesain kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama sehingga kekerasan anak dan perempuan itu bisa kita kendalikan atau mungkin sama sekali tidak terjadi. Kalau kita melibatkan masyarakat, menurut saya ini luar biasa kan. Nah, co-production itu kan memberikan ruang ke sana. Sehingga saya sebagai pemerhati anak senang sekali begitu saya menemukan teori ini sebenarnya. Seandainya Elinor Ostrom masih hidup kan, saya sangat ingin sekali sebenarnya berdiskusi tentang berdiskusi. Tapi kan co-production ini diinisiasi itu tahun 70, bayangkan kan kita belum lahir kayaknya. Iya. Okay. Ya, artinya menurut saya ilmu pengetahuan begitu bergerak terus ya, nah berkembang, mengalami perubahan dan lain-lain. Nah, menurut saya sampai kemudian kita menemukan ternyata ada teori yang potretnya bisa kita lihat dan itu bisa berkontribusi untuk memperbaiki pelayanan publik yang lebih berkualitas gitu. Baik, dan juga menurut saya yang agak PR ini bagi kita mungkin yang aware dengan masalah anak-anak nih Bu. Mungkin banyak anak-anak yang belum tahu bahwa kasus atau kejadian yang dialami disebut sebagai kekerasan, disebut sebagai pelecehan seksual, dan mungkin mereka anak-anak ini takut untuk bilang ketika terjadi dan mereka tidak berada di sekitar orang tuanya misalnya, dan mereka diam-diam saja, akhirnya ini berlarut-larut lama dan ini bisa menjadi masalah baru juga bagi anak-anak. Mungkin bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk mengetahui mana saja yang disebut dengan kekerasan, terus bagaimana untuk anak-anak tidak takut untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka alami mungkin Bu. Ya, saya kira pemerintah kota juga provinsi juga teman-teman NGO kan terus-menerus menggaungkan ini kan pada event-event tertentu, hari-hari anak nasional, hari perempuan internasional, itu selalu menjadi momentum-momentum kan, dan
untuk bagaimana mensosialisasikan, bagaimana memperkenalkan. Anak-anak juga, ada anak-anak kita, ada melalui forum anak, melalui OSIS, pramuka di sekolah kan sudah mulai dikenalkan, kan ada beberapa materi-materinya yang sederhana, bagaimana mengenalkan. Ada satu hal menurut saya yang sangat tertarik sekali, ada satu metode yang dilakukan oleh kawan-kawan itu, bagaimana mengenali kekerasan dengan metodologi apa istilahnya, child friendly begitu. Jadi mereka misalnya pendekatannya, metodenya misalnya metode mapping, body mapping misalnya, disuruh menggambar, silakan gambar body laki-laki dan body perempuan. Lalu disuruh berikan tanda pada bagian mana saja yang pernah Anda kena pukulan atau kena benda atau tangan atau apa, ya kan? Beri tanda saja. Jadi bagi laki-laki, perempuan. Nah, biasanya kan kecenderungannya biasanya perempuan itu dikasih banyak mulut tandanya. Ternyata dia itu kalau perempuan lebih banyak ke verbalnya. Dia dimarahi, dia diomelin kayak gitu. Nah, kalau laki-laki kan biasanya dia beri tanda kaki, dia beri tanda tangan, itu artinya kan dia sering ditendang, dipukul gitu. Dari situ, oh kalau begitu apa kekerasan menurut Anda? Jadi lebih ke metodologi sebenarnya, Mbak Devi. Apa kekerasan menurut Anda? Apakah kekerasan itu menguntungkan buat Anda, bermanfaat atau tidak? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang kalau misalnya kita tidak menerima itu gitu. Jadi mengenalinya menurut saya dengan metode-metode yang lebih partisipatif, melibatkan dia, lalu kemudian tidak langsung seperti misalnya ceramah bahwa apa yang dimaksud dengan kekerasan adik-adik kan menurut saya kayak gitu, tidak itu begitu membosankan bagi anak-anak ya. Jadi lebih ke metodologinya sebenarnya, Mbak Devi kayak gitu. Baik, dan ini juga kita mungkin untuk memberikan edukasi kepada anak-anak memang agak sedikit beda treatmentnya, dan juga kita harus perlu lebih kreatif gitu ya Bu, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Itu yang benar tuh. Betul, baik. Dan di shelter warga sendiri Bu, apakah juga berkoordinasi misalnya dengan para psikolog atau psikiater mungkin, atau dari dinas kesehatan, atau ada beberapa dari dinas mungkin yang berkolaborasi di sana? Iya, karena kan setiap kasus yang masuk itu teman-teman asesmen ya, asesmen kebutuhan biasanya. Nah, kalau indikasinya misalnya kekerasan seksual seperti begitu, itu memang perlu psikolog. Kemudian ada beberapa kasus-kasus berat kawan-kawan itu memang membutuhkan psikolog. Nah, biasanya mereka sistem rujukan tuh. Mereka merujuk kepada UPT kota, lalu kemudian meminta tenaga-tenaga profesional untuk kemudian melakukan asesmen psikologi, kayak gitu. Nah, kalau ada juga kasus teman-teman yang ditemukan misalnya, ternyata ada anak karena belum punya akte kelahiran misalnya, Mbak Devi. Maka teman-teman juga dengan sangat sigap dan prosedural begitu, meminta kepada dinas kependudukan catatan sipil untuk menguruskan. Nah kadang-kadang menurut teman-teman di shelter warga agak ini juga sebenarnya, dia bilang, Kak Fadia, bukan lagi hanya kasus kekerasan anak dan perempuan yang kami tangani, semua permasalahannya masyarakat itu larinya ke shelter gitu. Itu menurut saya indikasi bahwa dia dipercaya gitu kan. Dia dipercaya untuk melakukan upaya-upaya itu. Apa saja, KTP-nya suami, ada saja urusan-urusan yang tidak relevan dengan itu, mereka diminta untuk mengurus, dibantu ya. Dan bahkan mereka mau begitu ya Bu, mau menguruskan. Oh kalau begitu berkasnya apa saja yang diperlukan. Dia hanya sekedar bertanya, kalau mau mengurus ini kira-kira berkas apa. Jadi kadang-kadang teman-teman juga sigap segera mengontak siapa kan. Jadi itulah manfaatnya kita berjejaring gitu kan. Memang harus punya banyak relasi dan pengetahuan. Betul sekali, untuk sama-sama membantu masyarakat. Sama-sama membantu, dan saya kira pengakuannya masyarakat itu sangat terbantu dengan kehadiran shelter warga kan. Karena teman-teman betul-betul melakukan itu dengan kekeluargaan. Mereka bangun di lorong, menurut saya di kelurahan itu apa istilahnya, jadi dia tidak juga memberikan dia tidak memberi label, dia tidak memberi kan ada kasus kan kadang-kadang yang harus dirahasiakan kan, itu begitu ada kasus jangan digosipkan kan. Nah itu kan yang harus dijaga oleh teman-teman shelter, dan konsisten sekali untuk menjaga itu. Untuk privasi dari para kan korban juga ya Bu. Kadang-kadang kan gitu, saya lelah sekali ada anaknya ini datang melapor. Itu sangat melanggar kan. Nah, teman-teman sangat jaga itu. Ada kode etik yang mereka tetap secara konsisten ya, mereka pakai di dalam melakukan upaya-upaya penanganan.
Baik, Bu, kemarin sekedar informasi juga di Tribun Timur ada datang dari DPRD Makassar membahas terkait bagaimana mewujudkan Makassar ini menjadi kota layak anak gitu. Dan apakah di shelter ini juga ada arahan untuk menuju ke sana, bagaimana mewujudkan Makassar ini menjadi kota layak anak? Mungkin dimulai dari lorong-lorong yang sudah dibentuk sama Pak Wali Kota, mungkin selain jadi lorong wisata juga mungkin jadi lorong yang ramah bagi anak dan perempuan. Secara struktur kan saya lihat yang saya pelajari di struktur kepengurusannya itu memang dia juga menggunakan 5 klaster. Seperti indikatornya KLA ya. Jadi ada klaster-klaster yang di di konvensi hak anak itu juga mereka rujuk ya. Dan di dalam struktur itu juga terdiri dari 5 klaster ini. Jadi pendidikan, lalu kemudian ada namanya pelindungan khusus, ya ada klaster untuk pelindungan khusus. Jadi menurut saya, tapi penting kayaknya Mbak Devi ini untuk menyelesaikan shelter warga di 153 kelurahan. Kan masih ada 83 ya, karena baru 70 shelter yang terbentuk. Nah mungkin memang jika seandainya semua kelurahan ini ada terbentuk shelter warganya, menurut saya percepatan untuk menjadikan Makassar menjadi kota layak anak itu akan akselerasinya bisa kita dapat gitu ya, karena variabel-variabel menuju ke sana, artinya semua konsentrasi kan ke situ. Kebijakannya jaga anak, teman-teman shelter warga bekerja bersama masyarakat gitu secara kolaborasi, lalu kemudian sektor-sektor lain juga secara secara integratif juga melakukan hal-hal yang sama. Menurut saya ini peluang untuk kemudian menjadikan Makassar sebagai, apalagi kalau dipayungi regulasi ya. Betul. Sekalipun sebenarnya di 2015 kalau nggak salah, itu 2018 kan ada Perda Perlindungan Anak ya. Nah kalau sekarang lagi diinisiasi tentang Perda Kota Layak Anak, menurut saya berarti regulasi sangat kuat untuk memayungi, ya kan? Regulasi itu kan fungsinya memaksa, ya. Jadi mari kita mencoba mengimplementasikan regulasinya. Teman-teman juga bekerja di di lingkup masing-masing gitu. Nah, kalau jika ini dibuat secara komprehensif integratif gitu, itu akan bisa mempercepat pencapaiannya. Baik, dan memang kita perlu banyak kolaborasi juga ya Bu untuk mewujudkan kota Makassar ini sebagai kota layak anak, dan juga yang penting juga adalah perempuan, karena saya rasa di zaman sekarang ini ruang terbuka aman bagi perempuan memang sudah semakin bikin kita was-was sebagai perempuan Ibu. Baik, dan juga tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada sekitar 83 lagi yang shelter yang perlu diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan shelter dari 83 ini Bu, sebenarnya kendala yang ditemui di lapangan itu apa sih sampai akhirnya masih begitu banyak shelter yang perlu untuk kita bentuk di setiap kelurahannya misalnya? Ya, karena bagaimanapun kan saya lihat ini ada inisiatif pemerintah kota ya. Nah, biasanya kan menjadi respon masyarakat juga, kemudian karena ini juga ada kolaborasinya dengan pemerintah kelurahan ya. Nah, tantangan-tantangan ke depannya menurut saya, karena ini memang dilakukan secara bertahap, bertahap ya. Nah, ke depan saya kira pasti pemerintah kota tetap punya target bahwa 153 kelurahan ini akan terbentuk shelter warga ya. Apapun namanya tetapi secara fungsi, ya kan, secara fungsi itu bisa bersama-sama untuk kemudian bagaimana memutus mata rantai kekerasan, sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan itu bisa kita tekan. Kalau enggak zero, indikator KLA itu harus zero kan, harus nol kekerasan. Tapi kalau berat kita menjadikan nol, paling tidak bisa ditekan gitu, bisa ditekan kekerasan anak dan perempuan. Baik. Ada banyak kan pengalaman 70 ini menurut saya sudah memberikan dampak yang luar biasa. Betul. Nah, ketika 70 ini misalnya disebar ya kan untuk berbagi pengalaman kepada 83 kelurahan lainnya, menurut saya ini tidak sulit. Ya, karena ada masing-masing sudah punya praktek baik, masing-masing punya pengalaman keberhasilan penanganan kasus. Menurut saya kan sistem apa istilahnya Mbak Devi, berbagi pengetahuan dan pengalaman
sehingga menjadi pengalaman pengetahuan baru, ini kan penting untuk dilakukannya. Nah, kalau itu bisa direplikasi di tempat lain, Betul. Kota Makassar telah membuktikan itu, karena 70 ini juga ada yang sudah terbentuk, dia replikasi. Jadi kalau dia bisa kembangkan terus menerus, menurut saya ini sangat efektif ya. Baik, yang 70 ini saya rasa harus bisa menjadi contoh begitu Contoh, ya, dan juga pemantik semangat bagi betul. kelurahan-kelurahan yang lain untuk juga membentuk shelter sesegera mungkin di setiap kelurahan. Mereka dibawa roadshow aja kan, mereka roadshow ke kelurahan, ada yang punya, sekian kelurahan bagian saya untuk meyakinkan, Betul. ya kan? Nah, saya ini akan lebih cepat. Baik, dan mungkin Ibu untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar dan seluruh Tribuners yang menonton mungkin terkait mungkin bagaimana kita sama-sama untuk jagai anak Pak dan juga jagai sesama kita, woman support woman gitu lah Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, kita tidak bisa menutup mata lagi ya bahwa anak ini sekarang rentan. Betul. Apakah kita bersama dia ataupun tidak bersama dia, anak kita rentan sekali mendapatkan kekerasan ya, kekerasan, eksploitasi, itu sangat rentan sekali. Nah, saya sebenarnya punya harapan besar jika modal sosial itu dioptimalkan fungsinya di masyarakat ya. Modal sosial itu kan sebenarnya tujuan kolektif ya. Tujuannya kolektif. Kepedulian, kalau kepedulian kita kolektif, ya bukan hanya satu ujung lorong dengan ujung lorong aja yang peduli, tapi jika bersama-sama ada anak yang mengalami kekerasan lalu segera mendapat bantuan, atau mungkin ada satu kan sebenarnya faktor penyebabnya Mbak Devi. Kenapa kekerasan itu terjadi? Sebenarnya hambatannya kan adalah hambatan sosial budayanya. Orang tua begitu memukul anaknya, sama sekali nggak ada sanksi kan? Itu dibiarkan. Iya. Nah maksud saya, Dan diwajarkan. iya Bu, kan? Betul. Kan? Coba dengar, anak dimarahi di lorong misalnya, padahal kan sebenarnya ada kode. Anak juga punya hak, punya harga diri, ya kan? Betul. Dibentak di depan temannya, anak juga punya malu dan lain-lain menurut saya. Nah modal sosial ini menurut saya kan karena di situ ada nilai, Jika secara konsisten kita menanamkan nilai bahwa pelanggaran terhadap perilaku kita yang merugikan hak anak, itu kan perilaku kita merugikan dia kan. Jika ada perilaku orang dewasa yang merugikan hak anak dan perempuan dan kemudian itu dianggap sebagai sebuah kesalahan sosial, harus ada sanksinya kan? Betul. Harus ada sanksi sosial juga. Jadi sekalipun kan orang tua anak itu kan bukan lagi menjadi alasan biologis kita, anak biologis kan, tetapi sekarang ini urusan anak menjadi urusan publik, menjadi urusan pelayanan publik, sehingga menurut saya penting ada satu kesepakatan bahwa jika kita mau menjadikan anak ini berkualitas di masa depannya, sebentar lagi bonus demografi kan. Betul. Dan usia-usia produktif yang berkualitas harus kita persiapkan dari sekarang kan. Betul. Nah, kalau kita bersepakat dan konsisten untuk menjaga anak-anak kita, menghindarkan dia dari perlakuan-perlakuan kekerasan, menciptakan lingkungan yang nyaman supaya dia bisa hidup dengan sehat, jauh dari kekerasan, maka kita harus mulai dari sekarang Mbak Devi. Dan peran masyarakat menurut saya penting untuk terlibat di situ. Karena kan tetangga juga yang menjadi pelaku, paman juga yang menjadi pelaku. Nah, jika ini ada nilai-nilai yang kita bangun bahwa ternyata kekerasan itu merugikan hak anak, melanggar hak anak. Jika itu kita sadari, ya mari tidak melakukan itu. Dan mari menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang lebih sehat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita betul-betul tumbuh dan berkembang dengan sehat, jauh dari kekerasan. Saya yakin kualitas hidupnya akan jauh lebih baik, ya, akan jauh lebih berkualitas gitu. Baik, artinya ini tugas kita bersama. Tugas kita, tidak mungkin bisa dilakukan hanya satu aspek aja Mbak Devi, tapi teman-teman media, teman-teman NGO, kelompok-kelompok informal di kelurahan kan menurut saya, PKK, majelis taklim menurut saya, jika itu bekerja secara orkestra bersama-sama gitu, ya saya kira
Ini semua dapat terwujud begitu ya Bu. upaya-upaya yang kita harapkan anak-anak tumbuh menjadi anak yang berkualitas, bebas dari kekerasan, itu bisa kita wujudkan gitu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kepedulian Ibu dan pengabdian Ibu, saya rasa nanti akan mengantarkan Ibu sampai punya gelar profesor. Amin. Baik, dan juga semoga kedepannya akan semakin banyak shelter warga yang terbentuk, dan juga kita tunggu lagi inovasi-inovasi barunya Bu. Nanti kalau punya hal-hal baru yang unik untuk diceritakan, datang lagi ke Tribun, kita welcome untuk memberikan informasi yang menarik bagi seluruh masyarakat atau Tribuners yang sedang menyaksikan. Baik, terima kasih Bu, sehat-sehat selalu, semoga kedepannya lancar-lancar terus. Amin. Baik. Tribun juga ya. Baik, terima kasih Bu, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.